Jejak yang coba ditutupi akhirnya terendus juga. Kasus yang menjerat mantan Jampitsus Febri Adriansyah bukan sekadar dugaan biasa. Perkara ini merupakan skandal besar yang melibatkan jaringan rumit dan nilai yang fantastis. Lalu, apa yang menjadi pintu masuk hingga kasus ini bisa terbongkar ke publik? Kasus yang menyeret Febri Adriansyah bermula dari langkah penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri yang mengusut dugaan korupsi tata kelola batubara di PT PLN. Penyidikan ini berkembang karena polisi menemukan dugaan keterkaitan dengan TBPU serta perkara dugaan suap di PT Asabri dan anak perusahaan PT Krakatau Steel. Dalam upaya pendalaman kasus, pihak kepolisian bergerak cepat dengan penggeledahan di 13 lokasi berbeda. Titik-titik itu meliputi sebuah kafe dan money changer di kawasan Cipete, Jakarta Selatan hingga sebuah kediaman pribadi di kawasan Sentul, Bogor. Terkait penggeledahan di Cipete, Febri sempat membantah keras dirinya memiliki hubungan dengan lokasi bisnis tersebut. Nurul Hidayati rela tinggalkan gaji dari luar negeri demi hidup di kampung halaman, Klaten, Jawa Tengah. Pilihan hidup seperti ini bukan di mainstream, jadi akan ada opini maupun kritik dari orang-orang luar. Saksikan video selengkapnya, linknya ada di deskripsi ya. Dari serangkaian penggeledahan yang dilakukan, yang menjadi sorotan adalah sebuah rumah berlantai 2 di kawasan Parahyangan Golf 2 Sentul City, Kabupaten Bogor pada Rabu 8 Juli 2020. Di balik dinding rumah itu, penyidik menemukan sebuah brankas tersembunyi yang terkunci. Saat dibuka, brankas itu menyimpan 7 buah koper yang berisi harta dalam jumlah fantastis. Polisi menemukan 74 kg emas batangan, uang tunai $4.767.300 Amerika Serikat, $14.083.800 Singapura, dan uang tunai Rp100 juta. Estimasi total barang bukti itu mencapai Rp476 miliar. Bukan hanya itu, polisi juga menyita sejumlah dokumen, ponsel, dan foto keluarga yang diduga berhubungan erat dengan identitas pemilik rumah dan harta tersebut. Setelah pemilik rumah tersebut menjadi tanda tanya, Febri pun mengakui rumah yang digeledah itu merupakan kediaman pribadinya. Terkait uang yang disita, Febri berdalih harta itu memiliki pemilik dan kegiatan yang jelas. Di tengah upaya penggeledahan polisi di sejumlah titik, kediaman Febri di Jakarta Selatan justru sempat terlihat dijaga oleh sekitar 20 prajurit TNI bersenjata lengkap. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan, pengamanan itu dilakukan atas permintaan resmi dari institusi Kejaksaan Agung. Langkah itu merujuk pada Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan bagi jaksa dalam menjalankan tugas. Namun fakta lain yang mencuat adalah rumah di kawasan Sentul itu tidak pernah dilaporkan dalam LHKPN Febri. Berdasarkan laporan tertanggal 7 Maret 2026, total kekayaan Febri tercatat sebesar Rp18.445.180 tanpa adanya aset di kawasan Sentul. PLT Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin menduga adanya upaya menyamarkan kepemilikan aset. Perkembangan penyidikan Polri pun diwarnai drama mundurnya Febri dari kursi Jampitsus dalam waktu kurang dari 24 jam. Jumat 10 Juli 2026, Febri sempat muncul ke publik dan tegas menepis desas-desus pencopotan dirinya. Ia juga menyatakan masih aktif menerima instruksi dari atasannya. Namun secara mengejutkan, Sabtu 11 Juli 2026 dini hari, Kejaksaan Agung mengumumkan Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima pengajuan pengunduran diri Febri. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan, alasan dibalik keputusan mendadak itu
merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum, seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Pada saat yang sama, Mabes Polri resmi menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Febri dijerat dengan sangkaan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 12 huruf I dan pasal 12B, serta tindak pidana pencucian uang melalui pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang TPPU. Meski status tersangka telah disematkan, PLT Jampitsus Rudi Margono memastikan Febri hingga kini belum ditahan. Kejaksaan Agung menyatakan proses pemeriksaan mandek sejenak sebab institusi itu masih menunggu kelengkapan administrasi limpahan perkara dari Kortas Tipikor Polri. Keterlibatan mantan petinggi penegak hukum dalam mega skandal korupsi ini pun memicu respons keras dari parlemen. Fraksi PDIP dan fraksi PAN di Komisi 3 DPR RI mendesak agar Febri dijatuhi sanksi maksimal termasuk hukuman mati. Hal itu sebab ia dinilai telah mencederai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.